Eksklusif, curahan hati putra Vena Melinda yaitu Atala Naufal menanggapi prahara KDRT yang menimpa ibundanya. Atala mengaku kaget dan syok ketika neneknya mengisahkan kejadian KDRT yang dialami Vena Melinda hingga membuat hidungnya bercucuran darah dalam jumlah yang banyak. Atala juga dalam curhatnya mengungkapkan kronologis kejadian di mana ia mengaku sempat di video call ibundanya pada subuh itu, namun tidak sempat diangkat karena dirinya masih dalam kondisi tidur. Dan ketika sudah berhasil dihubungi oleh Vena Melinda, Atala pun langsung bergegas ke Surabaya menemui Vena Melinda. Lantas, setelah berhasil menemui ibundanya di Surabaya, benarkah Atala yang memilih tidur bersama ibundanya di rumah sakit mendapat kondisi menyedihkan bahwa Vena Melinda seringkali mengigau, tiba-tiba berteriak dan sering juga tiba-tiba menangis? Apa pula yang membuat Atala mengaku kecewa, marah, kesal dan sakit hati terhadap Ferry Irawan yang notabene seharusnya imam bagi Vena Melinda? Tak hanya itu, hal yang juga heboh adalah pengakuan Atala bahwa dirinya sudah memiliki firasat dalam 3 bulan terakhir melihat adanya perubahan pada diri ibundanya Vena Melinda. Firasat Atala tersebut kini terbukti benar karena ibundanya mengaku sudah 3 bulan terakhir mengalami KDRT yang ia tuding dilakukan Ferry Irawan baik secara fisik maupun psikis. Lantas, benarkah dalam laporan polisi yang dibuat Vena Melinda di Polda Jawa Timur tidak hanya melaporkan kasus KDRT yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2023, tapi juga KDRT yang ia alami selama 3 bulan terakhir? Benarkah Ferry Irawan sempat berusaha meminta maaf kepada Atala, namun tidak digubris karena sudah terlanjur sakit hati kepada Ferry? Sebelumnya, Verrell Bramasta telah membuat pengakuan bahwa dirinya juga sempat emosi dan marah mendengar ibundanya mendapat perlakuan KDRT dari yang diduga Ferry Irawan suaminya. Lantas, benarkah saking kesalnya, Verrell juga sempat berniat mengajak Ferry Irawan untuk berduel secara jantan sebagai pria? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Eksklusif, curahan hati putra Vena Melinda yaitu Atala Naufal menanggapi prahara KDRT yang menimpa ibundanya. Atala mengaku kaget dan syok ketika neneknya mengisahkan kejadian KDRT yang dialami Vena Melinda hingga membuat hidungnya bercucuran darah dalam jumlah yang banyak. Atala dalam curhatnya mengungkapkan kronologi kejadian di mana ia mengaku sempat di video call ibundanya namun tidak sempat diangkat karena dirinya masih dalam kondisi tidur. Atala yang semula menyangka ibundanya dan Ferry mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke Kediri, Jawa Timur karena menggunakan mobil. Atala mengaku kaget dan syok ketika tahu dari neneknya, sang ibu berdarah-darah akibat mendapat KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan. Cemas akan kondisi ibundanya dan setelah didorong oleh ayahnya Ivan Fadila, Atala pun langsung bergegas ke Surabaya untuk mendampingi ibundanya. Ya cukup kaget ya, maksudnya aku dengar kabar mama udah berdarah-darah
Jadi aku sempet di video call sama mama, tapi saat itu kan aku masih tidur ya, karena itu pagi banget di callnya. Dan keluarga juga sempet nelponin aku terus. Nah pas aku ngeliat kan langsung terkejut ya, kaget banget ya. Aku kira kecelakaan awalnya, soalnya kan ya awalnya mama sama Om Ferry ini kan ke Kediri kan, menggunakan mobil. Terus ya udah, aku terakhir kabaran sama mereka tuh sehari sebelum itu. Dan paginya ngeliat kabar itu ya otomatis aku kira kan awalnya wah ini kayak mungkin kecelakaan mobil gitu kan, sampai berdarah-darah gitu kan. Nah setelah aku konfirmasi ke keluarga, mama kan nggak bisa dihubungin ya saat itu. Aku langsung ke nenek aku nanya ini mama kenapa. Akhirnya nenek aku ceritain gitu kejadiannya. Awalnya shock juga ya kan, kok bisa kayak gini padahal baru liburan dari Hong Kong bareng kan. Ya akhirnya aku memutuskan malamnya untuk langsung ke Surabaya nyamperin mama. Ya, alhamdulillah Feral sama Atala hari ini ngedampingin aku. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa berani ngomong dan bisa menentukan sikap ya, bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anakku, sama keluargaku, dan bisa kembali fokus sama pekerjaan. Kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Saya juga telepon Atala, kebetulan Atala di Jakarta. Coba kalau bisa kamu support, bisa mendampingi atau bagaimana. Dan ya anak-anak kebetulan Atala yang lebih dekat dan bisa lebih cepat ketemu, mungkin dia bisa langsung berangkat. Dibekap kayak gini, dibekap gitu ya, terus gimana? Di apa? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Tangannya dipegang, Terus? saya dikunci pakai dahinya. Oh, tangan dipegang begitu, ditindih terus dikunci pakai dahi. Ke hidung saya Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras. sampai berdarah. Bukan belum berdarah, sampai saya bilang tolong hidung saya patah karena terlalu keras. Ya, Jadi saya bilang tolong jangan patah begitu dia. ya. Dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Berhasil bertemu Vena Melinda, ibundanya di Surabaya. Atala Naufal secara eksklusif mengaku selalu mendampingi ibundanya saat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Atala mengaku setiap malam ia tidur bersama mamanya di ranjang rumah sakit yang dalam pengamatannya merasa sangat trauma dengan kejadian KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan, imam yang seharusnya melindungi ibundanya. Karena tengah diselimuti rasa trauma yang mendalam itulah yang memicu Vena Melinda seperti diakui Atala sering mengigau saat tidur pada malam hari. Vena juga menurut Atala sering tiba-tiba berteriak dan pada saat yang lain juga tiba-tiba menangis. Benarkah hal tersebut menjadi bukti pengakuan Vena Melinda bahwa memang ia sudah menderita depresi dan hidup tertekan selama 3 bulan terakhir akibat KDRT secara fisik dan psikis yang diduga dilakukan Ferry Irawan? Terus ya sempat kayak ngigo-ngigo gitulah setiap malam, kayak teriak-teriak tiba-tiba gitu. Terus dia sempat nangis juga. Dia bilang kok mama baru ngerasa sedih sekarang ya, kayak masih nggak percaya semuanya secepat itu gitu loh kejadiannya. Sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Apa yang penderitaan aku 3 bulan yang aku selama ini, benar-benar aku bingung mau ngapain, mau ngomong sama siapa. Tapi qadarullah, dengan ada peristiwa berdarah itu akhirnya aku bisa dengan berani mengungkapkan bagaimana penderitaanku secara serius yang selama ini aku ingin mempertahankan perkawinan, tapi aku udah nggak bisa dan nggak sanggup lagi. Secara eksklusif pula, Atala Naufal, adik Ferrell Bramasta mengungkapkan kemarahan, kekesalan dan kekecewaannya terhadap Ferry Irawan yang seharusnya melindungi ibundanya Vena Melinda, tapi justru yang terjadi menyakitinya tanpa kenal ampun.
Atala menilai Ferry Irawan telah membuat janji-janji palsu dan kosong sebelum dan saat pernikahan, bahwa ia bertekad untuk membahagiakan Vena Melinda, namun yang terjadi justru membuat Vena menderita dan tersakiti. Dengan gamblang pula, Atala menuding Ferry Irawan telah berbuat omong kosong dalam pernikahan dengan Vena. Ya pasti ya kecewa banget lah, campur aduk lah. Kalau perasaan tuh ada rasa kesel, kecewa, sedih juga, semuanya dicampur aduk. Tapi kan saat itu aku harus tetap strong ya buat nemenin mama. Aku gak bisa kelihatan sedih juga, karena saat itu yang mama perlu tuh orang untuk nemenin dia. Kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu. Tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Opposite aja, kebalikan apa yang dia bilang yang dia lakuin gitu. Dimana sebelum nikah dia manis-manis banget ke mama ya kan. Terus dia juga meyakinkan aku sama kakak kalau dia bakal jagain mama sampai tua. Tapi kan ya waktu yang membuktikan kan kejadian jadi kayak gini gitu. Bisa ngelakuin hal sekeji itu kan ya nggak nyangka lah, dengan semua kata-kata manis dia yang ternyata omong kosong ya bisa dibilang ya. Itu kan kita sebagai anak ya kesel banget ya. Polisi datang, ditanya kembali, Pak Ferry ada apa ini? Dia masih bilang, saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan? Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Saya masih terpukul. Kok bisa melakukan itu? Kalau lihat bicaranya, janjinya, saya belum bisa jawab apa-apa. Heboh pengakuan eksklusif Atala Naufal dan ungkapan kesedihan, kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan menanggapi prahara KDRT yang dialami ibundanya Vena Melinda diduga dilakukan Ferry Irawan. Lantas benarkah Atala sudah ada firasat pada 3 bulan terakhir melihat perubahan pada diri ibundanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya dari Sinetria. Pemirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 3 kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Eksklusif, curahan hati Atala Naufal mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya terhadap Ferry Irawan yang diduga melakukan KDRT terhadap Vena Melinda. Hal yang juga heboh adalah pengakuan Atala bahwa dirinya sudah memiliki firasat dalam 3 bulan terakhir melihat adanya perubahan pada diri ibundanya Vena Melinda. Firasat Atala tersebut kini terbukti benar, karena ibundanya mengaku sudah 3 bulan terakhir mengalami KDRT yang ia tuding dilakukan Ferry Irawan baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dalam laporan polisi yang dibuat Vena Melinda didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea ke Polda Jawa Timur tidak hanya melaporkan kasus KDRT yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2023, tapi juga KDRT yang ia alami selama 3 bulan terakhir. Soalnya kan yang kayak aku bilang, aku baru liburan sama dia di Hong Kong, dan aku kan ngeliat lah gimana bucinnya mereka kan.
Walaupun ya mama sebenarnya udah ngasih kayak kode-kode dikit nih. Kalau dia orang itu emang sebenarnya itu agak kasar gitu. Mama sempat ngasih kode kalau kok kan manggilnya Abi ya saat itu ya. Kok Abi ini sih beda kalau misalkan lagi rame-rame sama keluarga tuh manis banget deh. Tapi kalau lagi berdua galaknya minta ampun, suka bercanda kayak gitu. Tapi kan aku kan mikirnya positif aja ya kan. Oh mungkin lagi bercanda. Jadi aku yang kayak ketawa-ketawa aja gitu. Ya mungkin itu penyesalan aku ya itu. Mungkin aku kurang peka aja. Ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi. Dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau ibarat main gulat itu loh, apa itu? Dipiting, dibekap begitu dan apa? Gimana tadi? Coba ini gue praktekin dulu. Kayak gini. Dipeluk secara keras. Dipeluk keras tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana tadi? Tekan dahinya ke pangkal hidung. Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung. Ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ferry Irawan yang kemudian menyadari bahwa keluarga Vena Melinda termasuk Atala Naufal merasa gerah, sakit hati dengan sikap dan aksi tak terpujinya, berusaha untuk meminta maaf. Permintaan maaf pertama berusaha dilakukan Ferry Irawan saat berpapasan dengan Atala di kantor Polda Jawa Timur usai Ferry menjalani pemeriksaan perdana. Ferry yang berusaha mendekati Atala dan berusaha memeluknya justru direspon Atala dengan menghindarinya. Hal itu dilakukan Atala lantaran dirinya sudah terlanjur merasa sakit hati akibat ulah Ferry dan Atala tidak lagi menaruh rasa hormat kepada Ferry Irawan. Aksi KDRT yang ditudingkan kepada Ferry dinilai Atala sebagai bukti bahwa ayah sambungnya ini tidak komitmen dengan apa yang ia janjikan sebelumnya. Kalau ketemu sih aku sempat papasan aja ya sama dia gitu. Kan saat itu kan aku nemenin mama ke Polda ya kan. Dan kebetulan dia juga baru keluar dari kantornya juga kan, kantor polisi. Nah saat itu dia langsung kayak pengen peluk-peluk aku gitu kan. Tapi ya aku udah nggak anggap sama sekali lah, udah langsung lewatin aja gitu. Soalnya aku udah nggak respect sama dia sama sekali. Ya aku sempat nanya sih, aku sempat ketemu kan, yang aku bilang sempat papasan. Pertanyaan aku satu doang gitu, aku nggak perlu dia minta maaf, nggak perlu apa, kenapa dia ngelakuin hal kayak gitu loh. Kenapa dia bisa kasar sama cewek, itu aja sih yang aku pengen tahu gitu. Saya sempat di chat sama dikirimin video dia minta maaf, tapi kan itu bukan apa ya, menurut saya nggak perlu itu ya. Buat apa gitu dia minta maaf, tapi ya kayak gitulah kelakuan dia. Kayak saya nggak perlu dia minta maaf sih sebenarnya. Saya cuma perlu dia komit aja gitu ke omongan dia yang awal. Jadi kan saya udah kecewa ya, jadi saya udah nggak peduli dia mau minta maaf atau kayak gimana. Ya udah, anggap nggak ada aja. Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma pengen fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Ini Klimaks dari semuanya. Kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka. FI sudah dinyatakan menjadi tersangka.
Heboh pengakuan Atala putra Vena Melinda bahwa ternyata dirinya sudah ada firasat 3 bulan terakhir melihat perubahan pada diri ibundanya Vena Melinda. Lantas, seperti apa sakit hatinya Verrell Bramasta kepada Ferry Irawan? Benarkah Verrell sempat berniat untuk mengajak Ferry berduel secara jantan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengejutkan pengakuan Atala Naufal bahwa dirinya ternyata sudah ada firasat 3 bulan terakhir dengan melihat perubahan yang terjadi pada diri ibundanya Vena Melinda. Heboh pula reaksi kakak Atala yaitu Verrell Bramasta ketika mendengar cerita adiknya soal kejadian KDRT yang dialami ibundanya diduga dilakukan Ferry Irawan, suami sekaligus imamnya. Tragisnya hidup Vena Melinda yang 3 bulan terakhir berada di bawah bayang-bayang KDRT, baik psikis maupun fisik, hingga membuatnya mengalami depresi hingga menderita asam lambung. Kondisi tersebut membuat Verrell Bramasta selaku anak Vena Melinda merasa sedih dan hancur. Kemarahan dan kekesalan pun sempat meluap dari kalbunya terhadap Ferry Irawan yang telah berjanji untuk menjaga ibundanya, namun justru sebaliknya menyakiti. Karena itu, Verrell yang merasa dibohongi Ferry mengaku sempat merasa emosi, bahkan berniat mengajak Ferry Irawan untuk berduel, namun diredam oleh ayahnya Ivan Fadila. Lantas benarkah di tengah gempar kasus KDRT atas Vena Melinda, Ferry Irawan diusir dari rumah Vena Melinda dan jatuh sakit hingga sempat masuk IGD? Atala sih sempat cerita dia sempat emosi juga ya. Gimana ya kalau ditanya sebagai anak gimana, yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya. Marah, kesel, itu semua pasti gitu. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi. Yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan yaudah itu yang aku lakuin gitu. Siapa sih, maksudnya anak mana sih yang tega ngeliat ibunya begitu gitu loh, siapa sih gitu loh. Cuman yang kayak aku bilang tadi, aku sempat ngobrol sama papa, dan menurut aku papa memberikan masukan yang sangat bijak ya, bahwa, dan aku rasa itu juga benar gitu. Maksudnya ngapain soal tonjok menonjok, ajak berantem atau apa, itu mah urusan gampang. Maksudnya bener-bener siapapun bisa gitu loh. Sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu, cuman untuk mukul untuk apa mah gampang gitu loh. Berantem siapa aja bisa berantem gitu, cuman itu kan nggak penting. Kan kebetulan aku baru banget pulang dari Surabaya sama mama ya, jadi beberapa hari ini ngabisin waktu sama mama, nemenin mama, banyak cerita-cerita gitu. Dan masih kaget sih, karena pertama kali aku dengar berita ini kan aku masih di Jepang, dan itu pagi-pagi banget ya. Itu aku kita lagi ngapain ya Kak Vivi itu? Mau siap-siap jalan. Mau siap-siap jalan. Harusnya kita tuh pulangnya masih 2 hari lagi, cuman dengar kabar itu langsung udah deh coba cari tiket. Dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa tuh? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara di fitting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ferry kemarin telepon saya, "Bang, tolong saya." "Abang mesti tolong saya." "Kenapa, Fer?" "Ya saya lihat berita nih, emang ada apa sih?" Ferry cuma bilang, "Apa yang disampaikan di pemberitaan itu tidak sepenuhnya benar." Itu kata Ferry. "Oh, ya udah, oke," saya bilang. "Abang ada waktu nggak ketemu saya?" "Boleh, tapi kalau sekarang saya lagi meeting, kita ketemu aja di Senayan City di tengah," saya bilang, jam 5 sore. "Oke bang, kita ketemu ya." Lalu saya udah nyampe di Senayan City kemarin itu 4:30,
Lalu Ferry WA saya, "Bang, saya drop, tensi saya tinggi, saya lagi ada di dokter." Ternyata dia nggak bisa hadir dan dia itu ada di instalasi gawat darurat. Sampai setengah 10 dia ngabarin saya, "Bang, aku baru keluar dari IGD. Tadi dikasih obat, saya istirahat apa." Oh, ya udah. "Gimana, Fer?" "Ya, Bang," katanya. "Saya sedih aja bahwa apa yang diberitakan tidak sepenuhnya itu benar untuk hari Senin besok, dan dia siap, dia bukan mau mangkir atau alasan, dia siap mau hadir." Tadi Mas Ferry koordinasi sama saya bahwa mungkin ada pengacara yang berasal dari Surabaya yang akan mendampingi gitu. Saya bilang tadi sama dia, "Bro, pokoknya gue siap support ya dalam hal apapun, selama memang ada hal-hal atau batasan-batasan yang tidak sesuai dengan fakta." Saya tidak pernah menyerang Vena karena saya juga kenal sama Vena. Kan nggak mungkin saya bela Ferry terus nyerang Vena, kan nggak mungkin. Justru saya menginginkan kalau bisa menjadi jembatan, sama-sama kita dukung, kita doakan supaya bisa mencontoh atau mengikuti jejak kemarin yang viral itu loh. Karena kan menurut Ferry kan kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu, cuma kan nggak ada yang percaya gitu karena dia sudah terlalu banyak dijulitin netizen sebagai laki-laki yang gimana, udah tau lah kita ya gitu kan. Jadi dia ngebela diri itu udah nggak bisa, dia tuh pasrah walaupun dia berkali-kali bilang, "Ma, gue bukan orang jahat, Ma." Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan, karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu gitu kan. Dia udah nggak bisa masuk ke rumahnya, udah nggak, ya cuma hanya baju yang menempel di badannya aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.